البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Untuk yang daras kemarin, daras yang beberapa hari yang lalu itu, daras yang yaitu hadis ke 310 yang haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid ibnu Zurai'. Ana mengatakan Yazid bin Zurai' adalah Abu Utsman, yang betul Abu Muawiyah. An Khalid, yaitu Khalid al-Hadza, yaitu beliau adalah Khalid bin Mihran Abul Munazil. Baik. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, al-babul hadiyah asyar, bab yang ke-11. Bab hal tusallil mar'atu fi saubin hadat fi. Apakah boleh seorang wanita itu sholat di dalam pakaian yang dia haid di situ? Yang diinginkan oleh Imam Bukhari bukan berarti boleh pakai pakaian sholat dalam keadaan pakaiannya ada najis haid, bukan demikian. Tetapi apakah wajib menukar pakaian? Yang betul tidak wajib. Yang penting sudah dibersihkan, sudah dicuci, sudah dihilangkan najisnya itu. Iya. Pakaian itu mesti dibersihkan. Iya, betul. Cuma khilafnya dari sisi apakah wajib dengan air? Nah, ini nanti akan dibahas. Tatkala pembahasannya ada khilaf, masalah wajib sucinya pakaian jelas wajib. Tetapi apakah wajib menukar pakaian? Itu juga wallahu alam, apakah sampai ittifaq ataukah ada khilaf, tapi minimalnya adalah pendapat jumhur, yaitu tidak wajib menukar pakaian. Yang penting apa? Yang penting dia suci. Cuma khilafnya yang jelas adalah bagaimana cara menyucinya, cara menyucikannya, apakah wajib dengan air atau tidak wajib. Nah, inilah khilafnya. Kalau jumhur mengatakan wajib dengan air berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya itu. Sebagian seperti Hanafiyah mengatakan tidak wajib dengan air. Dalilnya apa? Ini nanti dibahas. Karena ada khilaf, maka Imam Bukhari tidak memastikan. Beliau dengan pola pertanyaan, tidak memastikan harus begini. Tapi kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah al-hadisus saniyah asyar, hadis saniyah asyar ba'da salasimi'ah 312. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi' an ibni Abi Najih an Mujahid qalat Aisyah radhiyallahu anha maka li ihdana illa saubun wahid. Tidak ada satu orang pun dari kami, dari para wanita, kecuali hanya memiliki satu pakaian saja. Tahidhu fi, dia haid di dalam pakaian tadi. Namanya kebanyakan adalah apa? Para fuqara, para faqirat, kasihan di masa itu. Iya, miskin. Fa idza asabahu syai'un min dam, kemudian apabila pakaiannya tadi terkena sedikit saja dari darah, yaitu darah haid pembahasannya tadi, qalat biriqiha, maka dia berbuat dengan menggunakan air liurnya, faqasa'athu bi dhufriha, kemudian dia memukul darah tadi dengan kukunya, yaitu mengeriknya dengan kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, zahirnya adalah tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari bersendirian dibanding dengan Muslim. Iya, kasihan. Meriwayatkan dari Abu Nuaim. Abu Nuaim adalah Al-Fadl bin Amr bin Hamad, Fadl bin Dukain Al-Kufi. Beliau peniaga, memiliki kedai, tapi juga beliau rajin mengajarkan hadis. Tayyib siqatun yaqzan, sabat. Qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi'. Beliau adalah Abu Ishaq al-Makki siqah, Ibrahim bin Nafi'. Ani ibni Abi Najih namanya Abdullah bin Yasar al-Makki al-Qurashi. Beliau Abu Yasar Abdullah bin Yasar al-Qurashi al-Makki. Beliau dari Mekah, dari Quraisy. Kalau Ibrahim bin Nafi' ini dari Bani Makhzum. An Mujahid
Beliau adalah Mujahid bin Jabir al-Makki. Baik, berarti tiga-tiganya Mekah ya, cuma Abu Nuaim yang dari Kufah. Baik, Mujahid ini muhadis, faqih, demikian pula mufassir ma'ruf dalam masalah ini. Qalat Aisyah telah sering kita lewati, Ummu Abdillah Makkiyah summal Madaniyah. Mengatakan ma di sini adalah ma nafiyah. Yaitu tidaklah kana li ihdana illa saubun wahid. Tidaklah salah seorang dari kami itu memiliki kecuali satu kain saja. Ya, para wanita di zaman itu kasihan, kehidupannya sangat sederhana. Sekarang kita alhamdulillah dimudahkan beli kain-kain, beli pakaian. Termasuk ini. Iya, betul. Kecuali kalau ada yang memberikan hadiah misalkan atau apa, alhamdulillah. Tapi dulu masalah apa rata-rata hanya satu punya satu. Betul. Iya. Makanya disebutkan di sini apa? Tahidhu fi. Dia kalau kena haid dia sudah haid di situ. Kecuali yang punya kecukupan seperti apa? Ummu Salamah, dia punya pakaian khusus untuk haid kalau mengalami haid. Tapi rata-rata tidak seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya hukum itu sesuai dengan ghalibnya. Makanya Aisyah mengatakan tidaklah salah seorang dari kami kecuali memiliki satu pakaian. Ini secara umum. Ada yang punya lebih, alhamdulillah. Nah, secara umum hanya punya satu. Lalu bagaimana? Fa'idha asabahu syai'un min dam. Kalau dia terkena, yaitu huwa asabahu. Hu di sini kembali ke saub. Apabila pakaiannya itu terkena sedikit saja dari darah, maksudnya adalah darah haid. Pembahasannya masalah haid. Orang dulu tak ada pengkus ataupun. Iya, pada masa itu susah. Di zaman itu zaman itu 7-Eleven belum sampai sana. Pakai ambil kain tutup katanya mana berkain itu. Ini basuh berkain itu. Ya kalau ada kain kabur lah. Jadi dalam tak ya macam terkena juga ni. Mungkin ada tapi bukan untuk jadi pakaian. Ada kain-kain buruk lah atau kain apa yang apa. Mungkin iya. Yang tapi untuk pakaian mungkin hanya punya satu. Iya, kasihan. Alhamdulillah kita dimudahkan sekarang. Baik, cuma sekarang pembahasannya apabila terkena darah apa yang dilakukan? Qalat, kata para ulama, qalat bermakna fa'alat. Ini itlaqul qaul alal fi'il. Qala artinya fa'ala, itu biasa dalam bahasa Arab, yaitu berbuat biriqiha dengan air liurnya. Yaitu apa? Kata Hanafiyah ini menunjukkan bahwasanya air mutlak itu tidak wajib di dalam mencuci pakaian. Tapi jumhur mengatakan berdasarkan riwayat-riwayat yang lain yang mana Nabi memerintahkan untuk dengan air, menunjukkan tetap pakai air itu wajib. Hanya saja boleh jadi ini adalah setelah, yaitu tatkala darahnya itu masih tersisa, setelah dicuci masih ada sisa dan sudah kering, maka tinggal dikerik dengan apa itu, kuku, di dhufriha, dengan kukunya. Boleh jadi agar ya tahallal, agar darahnya itu agak senang untuk apa istilahnya itu, molekulnya agak longgar, agak terurai, maka dikasih itu tadi air liur, misalkan mungkin agak jauh dari air. Yang penting sudah diusahakan. Tapi susah nih terurai. Iya, kasihan di masa itu cari air mungkin juga susah. Iya. Ini menunjukkan kata jumhur bahwasanya memang memakai air untuk menyuci pakaian, untuk menghilangkan najis itu wajib. Tetapi barang siapa sudah mengusahakannya, tahu-tahu setelah dikeringkan, masih ada sisa lagi dan air susah, ini dimaafkan. Makanya jumhur mengatakan yasirun najasah, yaitu apa, ma'fuun anhu. Najis yang tinggal sedikit, yang sudah diusahakan bukan dibiarkan, itu dimaafkan. Tayyib. Cuma kalau lihat ini masih ada, bukan berarti dibiarkan tapi diusahakan. Nah, untuk menghilangkan itu kalau air tak ada, dengan apa, dikerik dengan kukunya. Kalau susah juga dengan air liur. Yang penting sudah diusahakan dicuci sebelum itu. Berdasarkan hadis yang telah kita lewati, tetap mencuci dengan air.
Memang itu yang kuat pendapat jumhur, wajib dengan air. Adapun Hanafiyah mengatakan hadis ini Nabi tidak mengatakan dengan air. Tapi apa? Yaitu Aisyah malah mengatakan sering menggunakannya adalah dengan air liur semata dan itu cukup. Tapi jumhur mengatakan hadis yang ini wajib dijelaskan dengan hadis-hadis yang lain. Dan itu lebih selamat. Cuma intinya apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini yaitu tidak wajib memakai kain yang lain. Kain yang terkena darah haid kalau sudah diusahakan dicuci, kemudian masih ada sisa walaupun sudah yaitu sudah yang penting sudah ada usaha, maka ini dimaafkan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, la yadurruki asaruh, tidak membahayakan engkau jejak dari darah haid tadi. Nabi mengatakan itu setelah apa? Setelah mewajibkan mencucinya. Adapun kalau tidak diusahakan, malah apa itu meremehkan najis, maka ini boleh terkena azab. Intinya sudah usaha, setelah itu tak apa-apa memakai pakaian tadi, walaupun mungkin ada sisa sikit-sikit setelah diusahakan, disucikan. Intinya agama ini memberikan kemudahan dan melarang kita dari takalluf, memberat-beratkan diri. Sudah diusahakan tak mampu juga, saya gunting aja bagian yang kena najis. Tak perlu seperti itu. Tak perlu pakai cara ahli kitab, cara Yahudi. Yang penting sudah usaha, apa yang tersisa itu dimaafkan. Allah Maha Baik. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan menimpa kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan di dalam agama ini kesulitan sedikit pun. Allah Ta'ala juga telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Allah Ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Ini menunjukkan tidak perlu kita taat pada was-was. Terkadang ada orang was-was sudah dicuci 7 kali macam belum sah ya. Nah, itu membebani diri. Jangan itu was-was. Ya, jangan dilayan. Pikiran setan jangan dilayan. Sudah dimaafkan, sudah. Maknanya di sini syariat Nabi Muhammad ini memudahkan. Betul, untuk memudahkan, dibangun di atas pemudahan. Syariat Nabi Musa mempat. Iya. Kenapa? Karena mereka yang membebani diri. Makanya dalam umpat itu Nabi itu muslim. Iya betul. Kalau karena mereka yang berubah-ubah Taurat, mereka yang menyusahkan. Nabi Musa nyuruh untuk nyembelih lembu, mereka tanya warnanya, tanya ini, tanya itu. Mereka yang menyusahkan diri, akhirnya turun syariat yang memberatkan sekalian. Karena kesalahan mereka sendiri. Kesan ya, sampai nak dicuci itu jadi ganas. Betul. Karena salah mereka, karakternya karakter yang tidak taat memang. Something mafia. Nabi Musa menyuruh untuk beriman pada Allah, mereka minta untuk mendengar suara Allah. Sudah dikasih mendengar suara Allah, mereka tetap mengatakan kami tidak percaya kepadamu sehingga melihat Allah terang-terangan. Mereka menyusahkan Nabi. Akhirnya diberi syariat yang susah memang. Nah, umat ini diberi kemudahan, sholat 5 kali tak apa, pahalanya sama dengan yang 50. Nah, diberi kemudahan. Iya besar-besar, tapi masih banyak orang Yahudi yang tetap tak percaya. Ini Yahudi. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.